Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Boba Corn Dog atau dikenal dengan Badok Terus. Nah, di sini ada dosen pengampu yang bernama Profesor Dr. Dedi Purwana dan ada dosen pendamping yaitu Ibu Teriliana Arvinta Monarva. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada Alifa Nurul Fitriah, Amalia Putri Alamsyah, Nadia Tunasiroh, Putri Aisyah, dan Rama Surya Wijaya. Bisa dilihat ini merupakan profil perusahaan dari usaha kami yang bernama Badok Terus, bidang usaha yaitu kuliner, jenis produk atau jasa yaitu makanan, dan bisa dilihat alamat perusahaan dan ada juga nomor teleponnya. Next. Nah, ini merupakan profil pemilik atau pengurus, yaitu pemilik 1 ada Rama Surya Wijaya sebagai CEO, dan pemilik 2 ada Amalia Putri Alamsyah sebagai manajemen produksi. Pemilik 3 ada Alifa Nurul Fitriah sebagai manajemen pemasaran, dan pemilik keempat ada Nadia Tunasiroh sebagai manajemen keuangan. Dan yang terakhir ada Putri Aisyah Salsabil sebagai manajemen personalia. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan semua umur. Selanjutnya, sedikitnya pesaing yang memproduksi boba tea dengan bentuk boba atau bubble yang unik, dan pengemasan produk yang menarik konsumen dan higienis. Namun, ada weakness-nya, yaitu produk mudah ditiru dan banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah yang sama. Selanjutnya kita masuk ke opportunity, yaitu tempat strategis, industri kuliner tidak pernah surut, bahan yang digunakan mudah didapat, pengelolaannya cukup mudah, mendatangkan keuntungan yang cukup banyak, dan perilaku masyarakat yang konsumtif. Sedangkan threat-nya ada banyaknya kompetitor yang bergerak pada bidang yang sama dan persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Baik, selanjutnya ada deskripsi dan foto produk. Berikut adalah foto dari makanan dan minuman yang akan kita jual di usaha kami. Yang pertama itu ada minuman boba. Gambar di atas merupakan foto produk minuman yang akan diproduksi berupa minuman boba atau bubble tea. Rasa yang ditawarkan tersedia dengan 3 rasa, yaitu boba milk tea, ada rasa Thai tea boba, dan taro boba. Next. Selanjutnya ada corn dog-nya juga. Gambar di samping ini merupakan foto produk makanan yang akan diproduksi pada usaha kami, yaitu berupa corn dog. Corn dog sendiri merupakan makanan yang terbuat dari sosis yang ditusuk lalu dilapisi dengan adonan tepung tebal. Setelah itu dilapisi lagi oleh tepung jagung kasar atau tepung roti dan digoreng dengan cara direndam. Pada usaha kami, corn dog yang diperjualbelikan juga memiliki varian rasa lain, salah satunya sosis dan keju mozzarella. Analisis pasar dan pemasaran. A. Segmentasi geografis. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya
karena kita akan menjual badok ini secara online dan offline yang akan didapatkan melalui aplikasi order via makanan atau via WhatsApp, namun bisa juga datang ke toko kami. B. Segmentasi demografis. Yang pertama itu usia dan siklus hidup. Segmentasi ini yaitu segmentasi pelanggan badok adalah usia 15 tahun ke atas, dan segmentasi konsumen badok adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Mau pria maupun wanita menyukai ini karena sedikit mengenyangkan. Yang ketiga, pendapatan, yaitu pendapatan berkisar 500.000 sampai 1 juta per bulan. C. Segmentasi psikografis. Yang pertama itu kelas sosial, kalangan kelas atas atau kelas menengah ke bawah. Yang kedua, gaya hidup masyarakat yang memiliki gaya hidup yang suka membeli minuman manis dan dingin. Yang ketiga itu karakteristik kepribadian. Mereka yang memiliki keinginan untuk mengkonsumsi minuman manis dan dingin dan juga makanan ringan namun mengenyangkan. Yang D. Segmentasi tingkah laku. Segmentasi yang ditetapkan oleh badok adalah menyediakan minuman manis dan dingin dengan berbagai macam varian rasa dan makanan ringan mengenyangkan yang memiliki cita rasa dan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Analisis situasi. Sebagaimana yang kita tahu, sebagai masyarakat di Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia suka makan makanan yang bernuansa kebarat-baratan. Di sini kami menciptakan bisnis badok ini karena bisnis ini cocok untuk menarik kaum-kaum milenial yang sangat suka dengan tren yang sedang berlangsung. Jika kalian melihat-lihat sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, maupun TikTok, sebagaimana dengan tagar makanan, kalian akan pasti menemukan beberapa varian video di mana orang-orang tersebut sedang menyantap maupun membuat boba dan juga corn dog. Jadi kami bisa melihat situasi ini untuk mengembangkan bisnis ini, dan untuk pemilihan nama sendiri, kami tidak sembarangan untuk memberikan nama kepada nama bisnis kami. Kami mendapatkan nama bisnis ini dengan cara menggabungkan dua suku kata dari kedua produk itu menjadi satu, lalu terbentuklah nama badok sebagai nama bisnis yang kami buat. Jika kalian perhatikan lagi, nama bisnis ini sendiri juga terlihat unik karena kata badok sendiri berarti makanan, makan, dan termasuk dalam kamus bahasa gaul. Nama bisnis ini kami percaya bisa menarik para konsumen karena selain namanya yang unik, nama ini juga identik dengan produk yang kami sediakan. Target pasar. Target pasar dari Badok adalah untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kalangan atas yang sedang menginginkannya, yang memiliki gaya hidup dan kegemaran untuk minum minuman manis dan dingin dan memakan makanan ringan yang mengenyangkan untuk diorder atau di-delivery dan makan sambil bersantai, nonton TV atau menonton film. Positioning usaha. Positioning yang dilakukan Badok adalah dengan memposisikan Badok sebagai salah satu bisnis minuman sekaligus makanan dengan konsep yang unik di mana para pelanggan akan mendapatkan makanan dengan minuman hanya dengan satu kali beli atau satu paket dan harganya sangat terjangkau.
Selanjutnya ada marketing mix. Di sini boba memiliki varian milk tea, Earl Grey milk tea, yang ketiga coklat, yang keempat matcha, yang kelima banana milkshake, yang keenam strawberry, yang ketujuh strawberry milkshake, dan yang terakhir fresh milk. Untuk toppingnya sendiri ada cream cheese, keju, dan cream cheese brulee. Untuk varian corn dog dan saus corn dog, tersedia varian mozzarella, dan yang kedua mozzarella sosis. Untuk toppingnya ada mustard, barbecue, saus sambal, saus tomat, dan bolognese. Next. Untuk aspek keuangan, seperti yang tertera di layar, yang pertama ada modal atau investasi. 1. Kompor gas seharga 200.000, tabung gas 130.000, frying pan 150.000, sendok 7.000, piring 15.000, mesin cetak tutup gelas 2.500.000 dengan total 3.002.000 rupiah. Modal kerja setiap periode perputaran untuk 1 bulan yaitu cornmeal 264.000, keju mozzarella 480.000, baking powder 21.000, tepung terigu 48.000, garam 160.000, lada 50.000, telur 60.000, susu cair 68.000, minyak 80.000, tepung roti 104.000, tusuk sate 48.000, dan yang terakhir bubuk bubble 300.000 dengan total 1.683.000. Total pengeluaran setiap periode perputaran untuk 1 bulan. Next. Presentasi keuntungan per hari yaitu laba bersih bagi biaya operasional dikali 100 yaitu 260.000 bagi 291.200.000 dikali 100, yakni presentasi keuntungan setiap harinya yaitu 89,29%. Perhitungan BEP atas dasar kuantitatif unit, rumus perhitungannya adalah BEP dalam kurung Q sama dengan FC, P sama dengan P kurang FC, keterangan BEP dalam kurung Q sama dengan jumlah unit produk yang dihasilkannya. FC, fixed cost atau biaya tetap, VC, variable cost atau biaya variabel, P, price per unit atau harga jual per unit. Jadi BEP Q-nya adalah biaya tetap sama dengan 30 juta, biaya variabelnya 10.000, harga jual 20.000 per paket. Berapakah BEP Q-nya? BEP Q-nya sama dengan FC sama dengan 30 juta. P min FC 20.000 kurang 10.000 sama dengan 3.000 per. Terima kasih. Sampai situ presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.